Halo, apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya, karena YouTube channel Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang sejarah singkat Candi Borobudur, pengaruh bangunan dan arsitekturnya. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya. Langsung saja ke pokok pembahasannya ya. Sejarah singkat Candi Borobudur, pengaruh bangunan dan arsitekturnya. Sejarah singkat Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun oleh para penganut Buddha Mahayana pada masa kejayaan dinasti Sailendra. Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi pada masa pemerintahan Ratu Pramudawardhani, putri Raja Samaratungga. Arsitek yang berjasa dalam merancang candi tersebut ialah Gunadarma. Kabarnya kemegahan Borobudur sempat sirna berabad-abad terkubur tanah dan debu vulkanik yang diperkirakan efek erupsi Gunung Merapi. Namun candi tersebut berhasil direstorasi kembali oleh pemerintahan Thomas Stamford Raffles saat menjabat gubernur jenderal di Pulau Jawa tahun 1911. Kala itu Raffles meminta bantuan insinyur Belanda Christian Cornelius untuk memeriksa kondisi bangunan Candi Borobudur yang terkubur dan membenahinya. Candi Borobudur dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada 1991 karena beragam alasan, diantaranya merupakan kompleks candi terbesar di Indonesia. Pengaruh bangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur dipengaruhi oleh seni bangunan Indonesia yaitu punden berunda, artinya bangunan yang tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang penganut animisme dan dinamisme. Di era megalitikum, punden berunda selalu bertingkat 3 dengan makna masing-masing. Tingkat pertama melambangkan kehidupan saat masih di kandungan ibu. Tingkat kedua melambangkan kehidupan di dunia dan tingkat ketiga melambangkan kehidupan setelah meninggal. Arsitektur Candi Borobudur. Menurut urutan bangunan punden berunda yang dipadukan dengan ajaran Buddha ada 3 bagian yang dilambangkan sebagai berikut. Yang pertama, Kamadhatu. Kamadhatu yang diartikan sebagai alam bawah atau dunia nafsu. Selama hidup manusia terikat pada nafsu, juga dikuasai oleh kemauan. Ukiran candi di tingkat pertama menggambarkan adegan dari kitab Karma Wibangga, yaitu gambaran sebab akibat serta perbuatan baik dan buruk. Deretan relief tidak tampak seluruhnya karena tertutup oleh dasar candi yang lebar. Di sisi tenggara tampak relief yang terbuka dan dapat dilihat oleh pengunjung. Yang kedua, rupa datu. Rupa datu atau tingkat kedua disamakan dengan dunia antara dunia rupa, bentuk dan wujud. Dalam dunia tersebut manusia telah meninggalkan segala keinginan nafsu tetapi masih terikat pada nama, rupa, wujud dan bentuk. Yang ketiga, arupa datu. Arupa datu atau tingkat teratas yang disamakan dengan alam atas atau dunia tanpa rupa, wujud dan bentuk. Di tingkat tersebut manusia telah bebas dan memutuskan segala ikatan pada dunia fana selama-lamanya. Tingkat Bodhisattva. Selain ketiga bagian tersebut, Candi Borobudur memiliki 10 tingkat yang menggambarkan 10 tingkat Bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan Buddha di Nirwana. 10 tingkat itu terdiri dari 6 tingkat berbentuk bujur sangkar, 3 berbentuk bundar melingkar dan sebuah stupa utama sebagai puncaknya atau kesempurnaan. Di setiap tingkat terdapat beberapa stupa
Total seluruhnya adalah 72 stupa. Selain yang utama, tidak hanya itu, filosofi Buddha juga terkandung pada keempat sisi candi dengan pintu gerbang dan tangga ke atas layaknya piramida. Filosofi tersebut berbunyi semua kehidupan berasal dari bebatuan, lalu pasir, tumbuhan, serangga, binatang liar, binatang peliharaan, hingga menjadi manusia. Proses tersebut yang dinamakan sebagai reinkarnasi. Proses terakhir adalah menjadi jiwa dan akhirnya masuk ke nirwana. Nah, demikianlah sejarah singkat Candi Borobudur yang perlu kamu ketahui. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan selanjutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.